Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nama saya Neneng Ratnasari Oktaviani. Penyuluhan kali ini insya Allah akan membawakan soal branding dan branding awareness. Jadi hal ini kenapa branding dan branding awareness? Uh, karena memang khusus untuk teman-teman semua yang lagi sekarang merintis usahanya, branding dan branding awareness ini penting untuk pengembangan usaha gitu. Oleh karena itu, kenapa saya secara pribadi memutuskan untuk membawakan materi ini. Tetapi juga ini atas masukan dari beberapa teman-teman petani yang lain gitu. Oke, jadi kita mulai dari pengenalan dulu. Branding itu berasal dari kata brand. Oke, brand adalah sebuah identitas dari sebuah perusahaan atau sebuah usaha. Seseorang harus memiliki identitas dalam usahanya gitu kan. Nah, seseorang tentu harus memiliki brand atas perusahaannya. Kita ambil contoh kayak brand-brand yang sudah terkenal ya, misalnya brand di dunia pertanian, misalnya ada sayur box, kemudian ada apa lagi ya, pokoknya orang-orang yang memiliki brand di dunia pertanian ini akan cenderung lebih terkenal gitu. Nah, kenapa petani-petani kita, petani-petani yang konvensional ya, petani-petani biasa yang berada di sekitar kita, di lingkungan kita ini, kok mereka cenderung memiliki usaha yang seperti itu aja, gitu-gitu aja. Nah, salah satu kendalanya adalah sebabnya adalah karena mereka tidak mengembangkan brand mereka sendiri gitu loh. Mereka cenderung untuk nyari mencari konsumen atau menjadi plasma dari sebuah perusahaan yang menggunakan inti plasma yang memiliki brand besar gitu. Misalnya kayak ya waktu saya tempat PKL dulu, Amazing Farm atau PT Momenta Agrikultura itu mereka memiliki mereka memiliki orang-orang yang menjadi plasma mereka, yang mereka ambil hasil pertaniannya, mereka beli hasil pertaniannya, lalu mereka brand begitu. Mereka brand menggunakan brand mereka. Sebenarnya menjadi petani plasma juga memiliki keuntungan tersendiri, tetapi akan lebih baik sebagai petani muda ya, kita ini sebagai generasi muda memiliki awareness, memiliki keinginan lebih untuk tidak menjadi plasma, tetapi menjadi inti dari sebuah perusahaan, tetapi membangun citra, membangun brand sendiri gitu. Nah, untuk membangun brand ini, kenapa sih? Oke, kita ke situ dulu deh. Kenapa sih kita perlu membangun brand gitu? Kenapa kita harus nge-branding perusahaan kita? Nah, kita kembali lagi yang tadi, brand itu adalah identitas. Membranding diri kita itu artinya memberitahukan kepada halayak ramai, memberitahukan kepada konsumen atau calon konsumen, kepada masyarakat kalau ini loh ada ternyata di Desa Wangunharja yang memiliki brand dari usaha pertaniannya. Misalnya kalau ada Kang Gugum sekarang ya lagi lebih fokus selain di cabai ya, selain di hortikultura, tetapi juga punya pengembangbiakan ini sukulen ya. Nah, bisa di brand sukulennya gitu loh. Kayak kalau kita lihat di luar negeri ya, saya sering nonton video di luar negeri nih, mereka nge-brand itu dengan kayak membrand seperti itu, dan mereka import ekspor gitu ke luar negeri. Nah, hal yang kayak gitu yang saya harapkan bisa dilakukan untuk komunitas-komunitas, bukan hanya di bunga hias, bunga potong seperti itu, tapi juga di komunitas hortikultura seperti cabai, misalnya cabai rawit yang sekarang lagi banyak isu-isunya gitu loh ya. Nah, sering ada pertanyaan nih, loh kalau nge-branding emang manfaatnya selain ngasih tahu ke halayak ramai tentang perusahaan kita, tentang usaha kita, apa sih yang bisa didapetin? Salah satunya adalah memiliki kekuatan di memiliki segmen pasar baru
memiliki segmen pasar baru, memiliki kekuatan untuk tidak terlalu terasa inflasi harganya tuh. Kita ambil contoh dari sayur box misalnya ya. Sayur box itu kenapa kok saya bisa bilang mereka bisa kuat di inflasi harga? Karena mereka memiliki segmen pasar, bukan segmen pasar biasa. Mereka memiliki segmen pasar dari menengah ke atas. Seorang yang memiliki segmen pasar dari menengah ke atas tentu memiliki kekuatan dari harganya gitu loh. Mereka toh saya punya brand nih. Saya sebagai sayur box ini ya. Toh brand sayur box saya ini sudah kuat di pasaran nih. Dan segmen pasar saya adalah menengah ke atas. Ketika terjadi inflasi harga, mereka bisa tahan harga mereka karena mereka sudah memiliki harga yang mereka sudah memiliki harga yang tetap gitu. Jadi ketika turun, mereka tidak akan menurunkan harga drastis karena mereka yakin dengan harga yang mereka miliki, segmen pasar yang mereka tuju pasti bisa menjangkau gitu. Nah, saya pengen kekuatan dari branding ini juga dimiliki oleh teman-teman semua gitu loh. Karena apa ya? Sayang sekali untuk kita generasi muda yang ketika saya tanya nih ya, ke akang-akang tete-tete kemarin ketika wawancara, ini Kang Teh dijualnya kemana? Apakah secara berkelompok ataukah individu langsung ke pasar? Ke pasarnya langsung atau langsung ke konsumen kah? Di packing sendiri ataukah ke pengepul? Dan masih banyak yang mengatakan bahwa saya masih pakai pengepul, saya langsung ke pasar sih gitu. Tapi karena saya pengepulnya lah, iya gimana? Jadi kayak uh, tidak masalah menjadi pengepul, tidak masalah seperti itu untuk merintis usaha, tetapi lebih baik, apalagi yang sudah jadi pengepul ya, lebih baik untuk dibangun citranya dulu, dibangun nih brandnya. Jadi ketika sampai ke saya nih ngejual ke pengepul, nah pengepulnya ketika memiliki brand, mereka jadi gampang. Kita ngejual ke pengepul, pengepulnya udah kasih brand. Yang awalnya itu harga cuma 5.000, jadi mereka jual 15.000, 3 kali lipat misalnya. Mereka harga awalnya dari petani hanya 10.000, mereka bisa jual 30.000, cuman nambahin brand doang gitu. Nah, kekuatan yang seperti ini yang seharusnya dipikirin oleh teman-teman semua sekarang. Gimana caranya untuk bisa tetap kuat dengan inflasi harga yang terus-terusan terjadi gitu, apalagi di dunia percabe-cabean ya. Dunia cabe yang inflasi harga itu kerasa banget. Ketika saya tanya di salah satu di pertanyaan kemarin ya, harga cabai itu tetap atau enggak, dan jawabannya selalu mereka teman-teman semua menjawab 100% bahwa tentu jawabannya adalah tidak tetap, harganya terus-terus naik turun. Dan apakah untung, mereka teman-teman semua juga ngejawab kalau ada yang untung kadang, ada yang tidak begitu. Jadi untuk mensiasati hal tersebut, untuk bisa tetap untung di mana harga walaupun turun ataupun naik, nah bisa disiasati dengan hal tersebut dengan menggunakan brand kita. Terus apa lagi sih? Apa aja yang harus disiapkan untuk branding? Yang harus disiapkan untuk branding tentu adalah nama perusahaan. Nama perusahaan kita atau nama usaha kita. PT Jaya Makmur atau apalah itu ya, tetapi harus tetap eye catching, ear catching gitu, yang bisa, oh ini apa sih gitu, sayur box misalnya, sayur box gitu, sayur diboxin gitu loh, kayak gitu. Amazing form, oh, formnya amazing nih, isinya apa aja, nah hal seperti itu. Jadi yang bisa eye catching, ear catching, yang bisa bikin orang-orang tertarik untuk mencari tahu tentang usaha kita, mencari tahu tentang produk kita gitu. Nah, selain dari identitas ya, dari nama brand kita sendiri, kemudian selain itu ada lokasi, bisa menyisipkan lokasi atau menyisipkan cara kita bercocok tanam di situ, menyisipkan expired, hal seperti itu yang biasa berada di dalam brandnya. Dan tentu setelah kita melakukan branding, kita harus meningkatkan brand awareness atau apa ya, rasa
tertarik orang-orang atau masyarakat atau calon konsumen terhadap produk kita. Nah, gimana cara ningkatin brand awareness ini sih? Nah, dan kenapa kita harus meningkatin brand awareness? Jadi, kenapa kita harus meningkatkan brand awareness dari produk kita adalah karena kita menginginkan konsumen atau calon konsumen atau masyarakat luas untuk bisa menerima produk kita, merasa tidak asing terhadap usaha kita, dan menganggap bahwa perusahaan kita adalah perusahaan yang memang sudah kuat, yang memang perusahaan yang memang baik gitu, yang bisa dipercaya. Nah, yang bisa dipercaya, perusahaan yang terpercaya, perusahaan yang bisa diandalkan, perusahaan yang nggak mencurigakan gitu. Nah, itu adalah kenapa alasannya kita harus meningkatkan brand awareness terhadap usaha kita atau terhadap produk kita. Caranya gimana untuk meningkatkan brand awareness itu ada beberapa cara ya. Salah satunya ada partnering. Nah, ketika tadi saya ngomongin tentang inti dan plasma, inti plasma itu berbeda ya, karena inti plasma itu ketika seseorang individu atau sebuah perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain, yang dimana kalau di dunia pertanian lebih banyak ke petani bekerja sama dengan sebuah perusahaan besar, dimana hasil taninya, hasil buminya nanti akan di-pack oleh perusahaan tersebut, yang akan di brand oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi cuma ngejual aja gitu biasanya kalau petani kita kan, kalau untuk inti dan plasma. Nah, berbeda dengan partnering dimana kita bisa bekerja sama dengan orang-orang atau perusahaan-perusahaan lain, di mana mereka bisa membantu kita untuk mengiklankan, mengadvertisekan produk kita. Misalnya kalau teman-teman ini kayak misalnya apa ya, kita bisa pakai e-commerce misalnya, atau kita bisa pakai Facebook Ads yang seperti itu untuk mencoba untuk mengiklankan, dibantu dengan partner kita. Partner kita bisa sebuah perusahaan, bisa seorang individu yang tentu memiliki pengalaman dalam bidang brand awareness untuk bisa meningkatkan rasa kepercayaan terhadap produk kita. Terus salah satu yang lainnya, misalnya kalau teman-teman tahu yang namanya endorsement. Mungkin kalau kita omongin dari sekarang kayaknya, Neng, itu mah udah kejauhan kali ngomongin endorsement. Loh, endorsement kan gak perlu harus artis-artis yang besar. Kayak teman-teman kita pun itu bisa disebut endorsement. Teman-teman kita memiliki followers yang berbeda dengan kita. Teman-teman kita yang memiliki followers lebih banyak dari kita cenderung memiliki pertemanan atau followers jauh gitu loh. Jadi itu bisa dari satu mulut ke mulut yang lain dengan atau menggunakan endorsement itu. Dan endorsement tidak harus berasal dari kalau belum bisa nge-reach artis gitu kan untuk endorsement, ya kita bisa menggunakan teman-teman untuk tolong dong ini foto kamu lagi minum jus saya misalnya, pakai nanti di tag gitu doang, itu sudah endorsement. Karena beberapa orang termasuk saya, ketika temen lagi pakai tas misalnya, ih lucu banget tasnya, ini tas dari siapa, saya pasti nanya ke temen, ini beli di mana, kayak gitu. Nah, yang seperti itu yang harus kita cari. Ketika cuman disimpan misalnya foto temen lagi foto misalnya, atau diri kita sendiri lagi foto di Instagram, pakai itu di depan ada jus misalnya atau jus sayuran, di depannya lagi foto kayak gini, kayak loh itu siapa yang jual, kayak gitu pasti ada aja yang nanya. Nah, itu udah endorsement, diri sendiri pun sudah disebut endorsement kalau apa ya, seharusnya bisa digunakan. Terus selain itu sponsoring. Nah, sponsoring ini apa ya, kita bisa menyebut kayak ya kita harus bermodal untuk menciptakan kesan yang baik gitu. Untuk bisa meraih kepercayaan konsumen, kita harus kayak lebih banyak memberi gitu, dengan ngasih sponsor di sebuah acara, dengan ngasih sponsor ke teman-teman. Misalnya lagi ada acara futsal, ya kita sponsorin deh nih jus saya nih, beli nih buat sponsor, tapi nanti foto pakai ini ya gitu. Itu juga
sebagai salah satu cara marketing atau cara untuk brand awareness, di mana mereka akan tahu, loh ada ya produk ini, loh ada ya ternyata brand ini, loh ternyata enak, loh ternyata yang dia bikin tuh, jus yang dia bikin enak tahu gitu. Itu bisa secara apa ya, bisa dengan hal tersebut kita bisa sponsoring gitu, walaupun kedengarannya sponsoring kayak besar banget ya, cara kayak harus keluarin banyak apa namanya, banyak uang gitu, dengan kata sponsoring aja kayak udah takut gitu. Nah sebenarnya tidak seperti itu, karena sponsoring dari hal kecil pun bisa, dari yang tadi saya bilang, dari teman-teman main futsal. Ketika mereka main futsal, kita kayak ini cobain dong nih produk gue misalnya. Nah itu aja udah kayak sponsoring, itu udah kayak brand awareness. Mereka jadi aware terhadap produk kita. Oh jadi ini produk yang lu bikin enak juga lah katanya, lu harusnya jual di sini. Nah jadi kita tahu dari obrolan-obrolan seperti itu, kita jadi tahu nih, oh ternyata mereka suka, dan mereka merekomendasikan untuk temannya, mereka merekomendasikan untuk orang lain, misalnya untuk keluarganya. Yang seperti itu yang harus kita cari gitu. Dan ya memang ribet, memang kalau teman-teman bilang kok ribet banget nih untuk bisa bikin masyarakat percaya sama produk kita, memang ribet banget, memang. Dan buat teman-teman semua tahu, produk-produk perusahaan-perusahaan besar, ketika mereka membuat produk baru, mereka selalu membuat apa ya, kayak ini loh, kayak mencari responden usia berapa sampai berapa. Jadi mereka selalu buat penelitian dulu, nyari tahu nih kesukaan responden dari usia berapa sampai berapa itu rasa apa. Misalnya mereka, misalnya produk Unilever atau produk apa, mau launching susu misalnya, dan sebelum itu tuh berapa tahun sebelumnya atau berapa bulan sebelum launching itu mereka biasanya seperti itu. Ketika mereka melakukan perencanaan tuh mereka seperti itu dulu. Usia sekian sampai sekian ternyata lebih suka strawberry, usia sekian sampai sekian lebih suka vanilla, usia sekian sampai sekian ternyata lebih suka coklat. Nah yang kayak gitu, untuk bisa mereka lebih enak brand awareness-nya gitu. Brand besar pun mereka membuat hal yang besar, hal yang ribet dulu gitu. Mereka kayak, oh ribet banget gitu ternyata. Dan apalagi kita yang brandnya yang baru, ya pasti harus lebih banyak mengeluarkan banyak tetangga, harus lebih banyak menggunakan tenaga untuk bisa terus untuk bisa ya untuk bisa terus maju, untuk bisa terus berkembang di dunia yang makin wow ini. Terus yang selanjutnya tadi yang nomor berapa ya, pokoknya yang selanjutnya adalah digital marketing. Digital marketing sebenarnya yang tadi juga sudah masuk ke digital marketing ya, yang saya sebutin, tapi digital marketing tentu punya lokasinya sendiri. Kayak tadi udah saya sebutin e-commerce untuk digital marketing juga harus dibantu dengan brand awareness dari menggunakan iklan, advertising. Bisa pakai tadi udah disebutin Google Ads, Facebook Ads, ada Shopee juga bisa beli ads. Kemudian pokoknya ads itu memang, yang di Instagram ads itu menurut kita kayak ngapain sih nih orang ngabisin duit buat nge-ads, buat beli ads, buat nyimpen advertisement doang. Sebenarnya itu memudahkan. Saya punya online shop, jadi itu saya sendiri punya online shop ya di Instagram, di Shopee. Jadi kenapa sih saya pakai Google Ads, saya pakai Facebook Ads sama Shopee atau Instagram Ads itu sebenarnya untuk memudahkan. Jadi enak aja ke kita. Jadi ketika jadi yang ngeklik iklan saya itu dari usia sekian sampai sekian, yang membuka profil saya di Instagram itu dari usia sekian sampai sekian loh. Oke, tadi kita udah panjang lebar banget ya ngobrol, dari mulai brand itu apa, kemudian branding itu apa, seperti apa sih branding, apa aja yang dibutuhkan di dalam brand, kemudian ngomongin soal brand awareness itu seperti apa, kenapa harus nge-brand awareness, apa saja yang harus dilakukan biar brand kita di awareness gitu, di aware sama orang-orang.
dan cara-caranya udah kita obrolin panjang lebar tadi. Jadi semoga teman-teman penjualan kali ini semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kalau ada pertanyaan atau misalnya kritik ataupun saran yang bisa membantu saya, yang kalau ada salah-salah kata gitu, tolong dibenerin. Bisa lewat YouTube ini di komen, atau bisa Instagram saya, atau bisa lewat DM. DM Instagram maksudnya, atau bisa ngechat saya lewat WhatsApp. Namanya teman-teman pasti sudah tahu WA aku, nomor WA aku berapa ya. Oke, terima kasih buat udah mau nonton. Nggak ada giveaway soalnya saya bukan YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.